Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Vegeta berhasil mendapatkan 5 buah bola Dragon Ball milik Frieza. Bersamaan dengan itu, Vegeta pun juga berhasil mendapatkan bola Dragon Ball yang ke-7, yaitu bola Dragon Ball yang sedang dipegang oleh Krillin. Zarbon juga datang menyusul Vegeta untuk memberinya pelajaran dan juga merebut bola Dragon Ball darinya. Sementara itu, Goku dia terjebak di dalam sebuah badai magnet yang membuat teknologi yang berada di dalam pesawat tersebut menjadi kacau, dan gravitasi yang sedang Goku gunakan kali ini menjadi 100 kali lipat dan membuat Goku menjadi cukup kesulitan untuk bergerak. Goku berusaha untuk memotong tali yang mengikatnya di atas langit-langit dari pesawat tersebut dengan menggunakan sebuah tembakan Kamehameha. Tapi sepertinya tali itu terbuat dari bahan yang sangat kuat dan membuat tembakan dari Kamehameha Goku malah memantul dan mengenai dirinya sendiri. Scene berpindah di planet Namek. Kita akan diperlihatkan Vegeta dan juga Zarbon yang saling berhadapan-hadapan untuk memulai pertarungan. Vegeta pun meminta kepada Zarbon untuk segera melakukan perubahan wujud ke dalam wujud monsternya. Tapi Zarbon yang tidak menyukai perubahan wujud itu, dia tetap akan bertarung melawan Vegeta dengan menggunakan wujud ini. Akhirnya terjadi pertarungan di antara Vegeta dan juga Zarbon. Tapi kekuatan Zarbon dalam mode ini tidak mampu untuk mengimbangi kekuatan Vegeta. Karena kekuatan Vegeta yang sulit untuk ditandingi dalam wujud ini, mau tidak mau Zarbon pun segera berubah ke dalam wujud monsternya. Dengan menggunakan wujud monsternya ini, kekuatan Zarbon mampu mengimbangi kekuatan Vegeta. Vegeta! Kita cek kondisi Goku yang saat ini masih berpikir dengan sangat keras agar bisa melepas tali dan mematikan alat gravitasi yang berada di pesawat tersebut. Goku pun segera menggunakan jurus Kaioken untuk melepaskan diri dari tali itu. Dengan menggunakan jurus Kaioken yang ia miliki, Goku akhirnya bisa terbebas alias terlepas dari tali yang mengikatnya di langit-langit pesawat itu. Walaupun Goku telah terlepas dari tali tersebut, Goku gagal untuk mematikan mesin gravitasi yang berada di pesawat itu. Goku pun akhirnya tak sadarkan diri. Setelah kehabisan banyak tenaga,
karena menggunakan jurus Kaioken. Namun tiba-tiba ayahnya Bulma langsung memanggil-manggil Goku agar dia terbangun dari pingsannya. Goku pun akhirnya terbangun dari pingsannya. Dia pun segera mengerahkan seluruh tenaga yang ia miliki untuk mematikan mesin gravitasi dari pesawat tersebut. Dengan usaha yang sangat keras dari Goku, dia pun akhirnya bisa untuk mematikan mesin gravitasi tersebut dan membuat Goku bisa bergerak bebas seperti sebelumnya. Kita kembali dulu ke pertarungan di antara Vegeta melawan Zarbon. Terlihat kekuatan Zarbon yang telah masuk ke dalam mode monsternya benar-benar sangat brutal. Tapi kekuatan Vegeta yang ia miliki saat ini mampu untuk menandingi kekuatan monster milik Zarbon. Akibat sebelumnya Vegeta yang telah selamat dari kematian. Melihat kekuatan dari Vegeta yang saat ini sudah mampu menandingi kekuatannya, membuat Zarbon bertanya-tanya, kenapa kekuatan Vegeta bisa meningkat sejauh ini? Vegeta pun segera menjelaskan kalau bangsa Saiyan pulih dari keadaan yang hampir mati, maka kekuatannya akan bertambah menjadi berkali-kali lipat. Zarbon yang masih tidak terima dengan kenyataan ini, dia pun langsung menyerang Vegeta. Tapi Vegeta kali ini tak segan-segan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Vegeta pun segera memukul Zarbon yang membuat pakaian tempur dan juga tubuhnya menjadi tembus. Selanjutnya Vegeta pun segera menghabisi Zarbon dengan menggunakan sebuah tembakan energi laser. Setelah menghabisi Zarbon, Vegeta pun dengan baik-baik meminta kepada Krillin untuk memberikan bola Dragon Ball itu. Saat ini suasana hati dari sang pangeran Saiyan kita, yaitu Vegeta, sedang sangat senang, dan dia akan membiarkan Krillin dan juga Bulma hidup jika Krillin mau memberikan bola Dragon Ball itu baik-baik. Mendengar hal tersebut, Krillin pun memberikan bola Dragon Ball itu dengan terpaksa. Setelah sang pangeran Saiyan kita mendapatkan bola Dragon Ball yang terakhir, dia pun menjadi sangat senang dan segera meninggalkan Krillin dan juga Bulma di tempat tersebut. Namun tanpa Vegeta ketahui, Gohan telah mendapatkan bola Dragon Ball yang sebelumnya Vegeta sembunyikan. Sepertinya Vegeta belum benar-benar mendapatkan ketujuh bola Dragon Ball karena satu bola Dragon Ball telah didapatkan oleh Gohan. Kembali ke tempat Frieza yang saat ini sedang menunggu kedatangan dari Zarbon yang membawa Vegeta. Tapi sepertinya harapan dari Frieza menunggu Zarbon sia-sia karena Zarbon tak kembali-kembali. Frieza masih belum menyadari kalau Zarbon telah terbunuh. Dia pun akhirnya memutuskan untuk memanggil para pasukan Ginyu datang kemari. Anak buah dari Frieza pun mengatakan kepadanya kalau saat ini para pasukan Ginyu sudah mulai melakukan persiapan menuju ke planet Namek. Jin berpindah ke markas besar milik Frieza yang berada di sebuah planet. Di sana kita akan diperlihatkan kalau para pasukan Ginyu yang dimaksud oleh Frieza sudah mulai melakukan persiapan menuju ke planet Namek. Mereka telah memasuki pesawat tempur mereka dan langsung meluncur menuju ke planet Namek untuk memenuhi panggilan dari Frieza.
Sonde onto Y. Desmoto engage 10. This process. Wind level thrust left. Anslop hitter. 輸入特戦隊。Shin berpindah ke planet Namek. Di sana kita akan diperlihatkan para Z-Factory yang masih melakukan latihan di bawah bimbingan dari Raja Kaio. Sementara Raja Kaio dia masih sangat santuy menikmati tehnya. Di saat Raja Kaio sedang bersantai dan menikmati tehnya, tiba-tiba Raja Kaio mendapatkan sebuah sinyal bahaya yang sedang menuju ke planet Namek. Dia merasakan kalau ada kekuatan yang sangat besar sedang menuju ke planet Namek. Dan jumlah dari orang-orang tersebut berjumlah 5 orang. Tak salah lagi, Raja Kaio langsung menduga kalau itu adalah Ginyu Tokusei Sentai alias pasukan khusus Ginyu. Ya, pasukan khusus Ginyu ini sering ditugaskan ke dalam medan-medan pertempuran dan pasukan yang memiliki kekuatan terkuat di alam semesta. Salah satu anggotanya saja kemungkinan memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada Goku. Kita cek kondisi Goku yang saat ini masih melakukan latihan di pesawatnya dengan menggunakan gravitasi 100 kali lipat. Sepertinya Goku sudah mulai bisa untuk membiasakan diri dengan menggunakan gravitasi 100 kali lipat, dan dia pun merasakan kalau tubuhnya telah menjadi enteng dengan gravitasi ini. Shin berpindah ke tempat Gohan yang saat ini sedang membawa bola Dragon Ball untuk kembali ke tempat Krillin dan juga Bulma. Di tengah perjalanan dia pun merasakan ada aura Ki yang cukup besar di hadapannya, dan ternyata itu adalah Vegeta yang sedang meluncur ke arah sini. Gohan pun segera bersembunyi dan segera menurunkan aura Ki-nya agar tidak ketahuan oleh Vegeta. Vegeta yang sampai ke tempat Gohan, dia pun barusan merasakan ada aura Ki yang cukup kuat, namun tiba-tiba aura Ki itu langsung menghilang. Vegeta pun menyadari kalau ada seseorang yang saat ini sedang bersembunyi di tempat itu. Vegeta pun meminta kepada orang tersebut untuk segera keluar, karena kalau tidak dia akan menghancurkan daratan yang berada di tempat tersebut. Mendengar perkataan dari Vegeta, akhirnya Gohan pun keluar dari tempat persembunyiannya, namun dengan tetap menyembunyikan bola Dragon Ball agar bola Dragon Ball itu tidak diambil oleh Vegeta. Tak lama Vegeta pun segera menghampiri Gohan dan mengatakan kalau dia telah membiarkan Krillin dan juga Bulma hidup. Vegeta pun meminta kepada Gohan dan juga yang lainnya untuk pergi dari planet Namek dan memberitahu Goku kalau dirinya akan segera menghabisinya dan semua orang yang berada di bumi setelah dia mendapatkan keinginannya dari bola Dragon Ball. Vegeta juga sedikit memberikan tendangan kepada Gohan yang membuatnya menjadi kesakitan. Setelah itu Vegeta pun segera meninggalkan tempat tersebut dan tak menyadari kalau Gohan telah menyembunyikan bola Dragon Ball miliknya.
Di sini Gohan sangat senang karena sepertinya bola Dragon Ball ini tidak berhasil direbut oleh Vegeta. Singkat cerita, Gohan telah sampai ke tempat dari Krillin dan juga Bulma. Krillin pun segera mengajak Gohan dan juga Bulma untuk segera mencari tempat persembunyian yang baru. Karena jika Vegeta telah menyadari kalau bola Dragon Ball-nya telah diambil oleh mereka, pasti dia akan membunuh mereka bertiga. Gohan, Krillin, dan juga Bulma pun segera bergegas untuk mencari tempat persembunyian yang baru. Kembali ke tempat Vegeta yang saat ini masih mencari keberadaan dari bola Dragon Ball yang sebelumnya telah ia sembunyikan. Tapi dia sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan bola Dragon Ball tersebut. Dia pun akhirnya teringat dengan Gohan yang mengatakan kalau dia membawa arloji. Dia pun akhirnya menyadari kalau itu bukanlah arloji, melainkan itu adalah sebuah radar Dragon Ball. Yang Vegeta yang menyadari hal tersebut membuatnya menjadi sangat marah karena telah dipermainkan oleh bocah-bocah bumi. Dia pun langsung meluncur dengan kecepatan penuh menuju ke tempat persembunyian dari Gohan dan juga Krillin. Sesampainya di tempat persembunyian dari Gohan, Krillin, dan juga Bulma yang sebelumnya, Vegeta segera memasuki gua tersebut. Vegeta yang tidak menemukan keberadaan dari mereka bertiga segera menghancurkan gua itu karena saking kesalnya dirinya. Yang membuat Vegeta menjadi tambah kesal adalah dia tidak bisa merasakan aura ki milik Gohan dan juga Krillin karena mereka bisa menyembunyikan aura ki mereka menjadi 0%. Vegeta benar-benar sangat marah karena dia telah dipermainkan oleh orang-orang bumi. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kalau Gohan, Krillin, dan juga Bulma telah menemukan tempat persembunyian yang baru. Pada awalnya Bulma protes dengan tempat persembunyian ini karena tempat ini sempit dan tidak bisa untuk mendirikan sebuah rumah kapsul. Tapi Krillin mengatakan kalau mereka sudah tidak bisa lagi menemukan tempat persembunyian seperti gua tadi, karena tempat seperti tadi itu adalah hal yang langka di planet Namek. Nah, Krillin pun segera meminta izin kepada Bulma kalau dirinya dan juga Gohan akan pergi ke tempat dari Saikoro untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi Gohan. Pada awalnya Bulma menolak karena dia harus ditinggal sendirian lagi di tempat ini. Tapi Krillin mengatakan kalau kekuatan tersembunyi Gohan bila dibangkitkan kemungkinan dia akan memiliki kekuatan yang bisa untuk menandingi Vegeta. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, para pasukan Ginyu mereka dipanggil oleh Frieza untuk datang ke planet Namek untuk membereskan Vegeta dan juga yang lainnya. Gohan yang telah mengambil bola Dragon Ball yang sebelumnya disembunyikan oleh Vegeta membangkitkan kemarahan dari Vegeta. Akhirnya Gohan, Krillin, dan juga Bulma pun memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang baru. Setelah menemukan tempat persembunyian yang baru tersebut, Krillin mengajak Gohan untuk membangkitkan kekuatan tersembunyinya menuju ke tempat dari Saikoro. Saat ini terlihat kalau Bulma sedang sendirian di tempat persembunyian akibat ditinggal oleh Gohan dan juga Krillin. Secara tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang mengenai meja milik Bulma, dan ternyata yang telah menembakkan tenaga laser tersebut adalah Vegeta yang sangat marah karena telah ditipu oleh orang-orang bumi. Terlihat Bulma sangat ketakutan melihat Vegeta yang berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Di sini Vegeta sudah tidak peduli lagi dengan Dragon Ball dan dia masih sangat marah kepada Bulma dan juga yang lainnya.
Vegeta pun menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Bulma yang membuatnya menjadi tak berkutik. Namun ternyata semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk dari Bulma yang terus kepikiran akibat ketakutannya dengan Vegeta yang sangat marah akibat telah dipermainkan. Sementara Vegeta saat ini dia hanya bisa untuk menjaga 6 bola Dragon Ball yang telah ia miliki, karena dia tidak bisa melacak keberadaan dari Gohan dan juga Krillin. Tak lama Vegeta pun merasakan tembakan energi Ki dari Frieza yang mengarah ke seluruh penjuru dari planet Namek. Merasakan hal tersebut, Vegeta pun akan segera melakukan pergerakan karena dia harus segera melakukan pergerakan untuk mengalahkan Frieza dan juga komplotannya, dan dia tidak bisa untuk berdiam diri terus di tempat ini. Diver 設定やがるな。てくるように連絡したとしてもでさえすれば作戦次第で今こそがそのチャンスなんだ。こんなわけのわからないわ。Betapa sialnya Bulma karena bola Dragon Ball yang saat ini sedang ia jaga malah jatuh ke dalam sebuah perairan yang berada di planet Namek. Karena takut bola itu akan diambil oleh Vegeta, mau tidak mau Bulma harus mengambilnya dengan menggunakan sebuah kapal selam. Setelah memunculkan kapal selam tersebut, Bulma pun segera menyelam ke perairan dari planet Namek tersebut untuk mendapatkan bola Dragon Ball yang masuk ke dalam tempat itu. Di dalam danau tersebut, Bulma bertemu dengan seekor monster danau yang membuatnya menjadi sangat ketakutan. Dengan refleks, Bulma pun langsung menembakkan sebuah rudal ke arah monster itu. Dan ternyata yang telah membawa bola Dragon Ball itu adalah monster tersebut. Bulma pun kembali menembakkan rudalnya ke arah monster itu agar monster itu menyerahkan bola Dragon Ball-nya. Melihat rudal yang hampir mengenai dirinya, monster itu pun melarikan diri dari tempat tersebut dan membuat bola Dragon Ball akhirnya menggelinding dan malah jatuh semakin dalam ke danau itu. Bulma pun akhirnya memutuskan untuk mengambil bola Dragon Ball yang semakin lama semakin dalam masuk ke dalam danau. そうか、犯人はやったー。Yahoo! Kita cek kondisi Goku yang saat ini masih berlatih dengan menggunakan gravitasi 100 kali lipat menggunakan pesawat milik ayahnya Bulma. Latihan keras yang Goku alami mengakibatkan pakaiannya menjadi compang-camping dan membuat Goku kehabisan seluruh energi yang ia miliki. Latihan yang Goku jalani ini memang benar-benar ekstrim dan membuatnya hampir mendekati kematian. Tapi ketika Goku hampir mendekati kematian tersebut, dia pun segera memakan kacang Senzu untuk memulihkan tubuhnya. Ketika Goku telah memakan kacang Senzu, membuat tubuhnya menjadi seperti sedia kala lagi dan mendapatkan Zenkai alias peningkatan kekuatan. Kita kembali ke tempat Bulma yang hampir mendapatkan bola Dragon Ball yang terakhir.
tapi dia melihat ada sebuah mutiara yang berada di dekatnya. Ternyata mutiara itu masih berada di dalam mulut seekor kerang raksasa. Bulma pun berpikir kalau dia bisa mendapatkan mutiara tersebut maka dia akan menjadi kaya raya. Bulma pun segera mendekati kerang tersebut untuk mengambil mutiaranya. Tapi karena Bulma yang mengambil mutiara itu dengan cara kasar membuat sang kerang menjadi sangat kesakitan dan membuat sebuah pusaran air di tempat tersebut dan membuat bola Dragon Ball masuk ke dalam pusaran air itu. Walaupun bola Dragon Ball telah masuk ke dalam pusaran air, Bulma berhasil menemukannya lagi berada di tengah-tengah sebuah bola-bola yang mirip Dragon Ball. Tapi Bulma tidak peduli, dia pun harus segera mengambil bola Dragon Ball bintang 4 itu. Tapi di saat Bulma akan mengambilnya, ternyata itu adalah telur-telur dari seekor kepiting raksasa penunggu danau itu. Dan terlihat kalau kapal selam milik Bulma langsung dicapit oleh kepiting raksasa itu dan membuatnya menjadi hancur. Beruntungnya Bulma karena bisa selamat karena mengeluarkan sebuah kapsul yang berisi robot, dan Bulma pun segera menggunakan robot tersebut untuk mengambil bola Dragon Ball yang berada di kepiting raksasa itu sekalian duel dengannya. これどういうこと？鮮血だわ。カプセル脱出がちゃんとあったのに。あった。これぐらいでやられるブルマさんじゃない。あんたのじゃないってさっきから言ってるでしょ。Setelah Bulma melakukan perjuangan yang sangat keras, dia pun akhirnya mendapatkan bola Dragon Ball bintang 4 itu kembali. Tapi ketika Bulma telah mendapatkan bola Dragon Ball itu, dia pun dihampiri oleh dua anak buah Frieza yang menginginkan bola Dragon Ball itu. Pada akhirnya Bulma pun diculik oleh kedua anak buah dari Frieza tersebut untuk diinterogasi tentang bola Dragon Ball yang lainnya. Bulma pun dibawa ke sebuah tempat oleh kedua anak buah dari Frieza itu dan segera diinterogasi tentang bola Dragon Ball yang lainnya. Singkat cerita, Bulma pun mendapatkan sebuah ide untuk menjebak kedua anak buah dari Frieza itu. Tak lama kedua anak buah dari Frieza itu segera meminta kepada Bulma untuk menunjukkan keberadaan dari bola Dragon Ball yang lainnya dan membawa Bulma menuju ke tempat yang ia maksud. Kita cek kondisi Goku yang masih menjalani latihan ekstrimnya. Goku menggunakan gravitasi 100 kali lipat dan dia segera mengeluarkan jurus Kaioken. Selanjutnya Goku segera membuat sebuah bola energi dan segera dilemparkannya. Selanjutnya Goku juga menembakkan jurus Kamehameha. Kedua energi laser itu menabrak ke tubuh Goku. Tapi sepertinya tubuh Goku yang saat ini sudah jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, karena tembakan energi laser yang Goku tembakkan sebelumnya sama sekali tak melukai tubuhnya.
Kembali ke tempat Bulma yang mengantarkan para pasukan Frieza ini untuk mendapatkan bola Dragon Ball palsu. Ya, Bulma pun berniat untuk membuat kedua pasukan Frieza ini terbunuh oleh kepiting raksasa penunggu danau tersebut. Bulma pun segera menjalankan rencananya. Ketika rencananya telah berhasil, kedua pasukan Frieza itu pun akhirnya mati di tangan dari kepiting raksasa itu. Sementara Bulma, dia berhasil keluar dari dalam danau itu dan mendapatkan bola Dragon Ball bintang 4-nya kembali. Bulma yang akhirnya bisa selamat dari kedua pasukan Frieza itu membuatnya menjadi sangat lega karena saat ini dia berhasil terbebas dari mereka. Shin berpindah ke tempat Gohan dan juga Krillin yang sedang beristirahat setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang. Sudah 4 hari mereka melakukan perjalanan tapi masih belum sampai ke tempat dari Saikoro. Mereka pun segera bergegas untuk menuju ke tempat Saikoro dan tidak membuang-buang waktu karena mereka harus mengebut perjalanan kali ini. Di sisi lain, Vegeta akhirnya bisa menemukan aura Ki milik Gohan dan juga Krillin. Dia pun akhirnya segera membawa salah satu bola Dragon Ball yang ia miliki untuk jaga-jaga kalau bola Dragon Ball itu akan dicuri. Vegeta pun langsung gas meluncur untuk menuju ke tempat dari Gohan dan juga Krillin untuk merebut bola Dragon Ball yang telah mereka ambil. Shin berpindah ke pesawat utama milik Frieza. Di sana, anak buah Frieza melaporkan kepada Frieza kalau saat ini para pasukan khusus Ginyu sudah mulai mendekati planet Namek dan tak lama lagi mereka akan sampai di tempat ini. Mendengar kabar baik itu membuat Frieza menjadi sangat senang karena sepertinya rencana yang telah ia buat akan berjalan mulus. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.